Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabaluda amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatil ukhra fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini senantiasa kita manjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bertakwa, hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitabnya beliau menjelaskan begini: agama itu dibangun atas dua hal, berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pemahaman ini tidak semata-mata dalam makna berzikir dengan lafzul zikir alhamdulillah subhanallah alhamdulillah dalam makna literalnya saja, atau juga asyukur dengan mengucapkan alhamdulillah itu saja, tentu tidak. Tetapi kalau kita fahami apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ini, mengutip di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ini ada kaitan dengan pesan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah salah satu sahabat yang banyak menerima pesan karena beliau ini diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Dan apa nasihat dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, di akhir sujudmu hendaklah engkau tidak lupa membaca doa ini. Tetapi di dalam putusan tarjih ini termasuk dalam doa ba'das shalah. Apa doanya kata Rasul, doa yang disampaikan oleh Rasul? Doanya singkat, pendek, padat, tetapi ada tiga hal yang sangat penting. Doa itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, selalu mengingatmu. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat fadhkuruni, berzikirlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adhkurkum, niscaya aku juga akan selalu mengingatmu. Kadangkala dalam kesibukan kita sehari-hari, profesi kita, pangkat dan jabatan seringkali membuat seseorang lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu makna mengingat adalah apakah kamu tidak ingat pada Allah? Oh ya, saya ingat pada Allah. Tentu tidak dalam makna itu. Ketika sedang menandatangani, seringkali orang lupa apa yang ditandatangani, apakah menimbulkan maslahah ataukah justru sebaliknya menimbulkan malapetaka bagi orang banyak. Ketika dia diberikan mandat sebagai jabatan, apakah jabatan itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah ataukah justru semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Konteks ini sesungguhnya yang harus difahami. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Maka kita diminta oleh memperbanyak bersyukur kepada Allah, wala takfurun, dan jangan kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa singkat pendek ini kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah kepadaku untuk selalu mengingatmu.
Jika ada orang itu punya profesi yang dianugerahkan tinggi, maka jangan sampai profesinya dan jabatan itu menjauhkan dirinya kepada Allah. Maka kita meminta tolong agar Allah senantiasa menolong, membimbing untuk selalu mengingat, sehingga apapun yang menjadikan keputusannya itu tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain. Jika dia sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pedagang, jangan sampai ketika ia menimbang ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga timbangannya itu berkurang. Bukankah ada orang yang mengoplos yang jumlahnya triliunan? Apakah dia lupa untuk tidak Allah? Tentu dalam menyebut nama Allah tidak lupa, tetapi dia lupa dalam kebijakannya tersebut. Ketika ia sedang mengukur bahwa 1 kilo 1000 mili tapi kemudian menjadi 750, apakah dia lupa? Tentu tidak lupa dalam konteks itu, tapi lupa saat menimbang itu menyebut asma Allah bahwa ini halal, ini tidak halal, bahwa ini haram. Inilah yang terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pengambil kebijakan, sebagai seorang pendamping, apapun profesinya, kata Allah, i'malu fasayarallahu amalakum, bekerjalah sesuai dengan profesi masing-masing, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan menyaksikan apa yang kau kerjakan, maknanya karya-karya tersebut. Tapi karena lupa, karena itulah Allah Rasul membimbing, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah hambamu ini agar selalu mengingatmu dari seluruh lapisan profesi pekerjaan yang sedang kami jalaninya. Kelihatannya ringan ini, tetapi banyak orang yang melupakan, sehingga kemudian orang terpeleset dan jatuh dalam nestapa dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita diminta adalah wa inni ala dzikrik wa inni ala syukrika, ya Allah tolonglah aku untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari manusia itu hanya ingat bahwa yang namanya rezeki itu seringkali berupa numerikal, yaitu berupa angka-angka material uang. Seringkali kesehatan tidak dihitung, itu adalah justru kata Imam Al-Ghazali, harta termahal itu sesungguhnya adalah kesehatan, dan dengan kesehatan maka orang bisa beribadah dengan nikmat. Bukankah ketika ada orang yang sedang sakit, yang sedang dirawat, terbaring di atas pembaringan rumah sakit, maka dia menyaksikan betapa nikmatnya orang bisa bersujud, menempelkan keningnya di atas sajadah. Itu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Karena itulah Nabi mensunnahkan orang membesuk orang-orang yang sakit. Itu bagian dari hakul muslimi alal muslimi, itu supaya orang tahu tentang nikmat bahwa sehat tersebut adalah amat sangat mahal. Makanya Nabi memesankan ada 5 pesan, jagalah sehatmu sebelum sakitmu, maka ketika sakit baru merasakan betapa mahalnya sehat. Dan kalau kita numerilkan dengan angka-angka medis, angkanya luar biasa, bisa miliaran dalam satu jenis penyakit saja kalau kita numerilkan. Maka disitulah kemudian kita meminta, tolonglah ya Allah agar hambamu selalu bisa bersyukur kepada nikmat-Mu. Ketika Allah anugerahkan istri kita yang solehah, itu juga merupakan nikmat yang luar biasa yang harus disyukuri. Ketika dianugerahi anak-anak yang soleh-solehah, itu juga merupakan kenikmatan yang luar biasa yang harus disyukuri. Banyak orang pejabat, harta melimpah ruah, tetapi justru anak-anaknya menimbulkan petaka pada keluarga dan tidak jarang menghinakannya. Maka pantaslah Rasulullah mengajarkan doa kepada sahabat Mu'adz, wa inni ala syukrika, untuk minta tolong agar senantiasa bersyukur. Pun katanya Ibnu Athaillah mengatakan, nikmat termahal adalah mengucapkan, ya Allah alhamdulillah ala nikmati imanik, aku bermuji kepadamu ya Allah atas nikmat iman. Kenikmatan iman ini juga merupakan hal yang luar biasa. Di antaranya kita hadir sholat Jumat ini adalah panggilan karena keimanan kita. Syukur inilah, dan orang dengan menyatakan rasa syukurnya dan terimplementasi. Di dalam tafsir dijelaskan syukur tentu yang pertama adalah asyukru bil lisan, dengan bil qalbi, dengan mentafakuri, mensyukuri atas anugerah Allah. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, dan mengucapkan alhamdulillah ya Allah atas nikmat-Mu. Yang ketiga adalah asyurku bil amal,
Asyukru bil amal, mensyukuri dengan amal nyata real. Ketika diberi rezeki, maka kemudian berdema, berimbang, berzakah. Ketika diberi kesehatan, maka kesehatannya dimaksimalkan. Ketika diberi jabatan, jabatannya diberikan untuk memberikan kemaslahatan. Itu juga bagian dari karena kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz adalah wa inni ala husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar aku dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ibadah ini pendek, timingnya jelas. Kalau sholat 5 waktu, jelas 5 waktu. Rata-rata mungkin kita bisa menitan, tergantung pada masing-masing. Tetapi ada juga dalam makna ibadah yang luas, tentu adalah ibadah berumah tangga, ibadah dengan bersuami istri. Itu juga ibadah yang panjang, yang godaan setannya jauh lebih dasar daripada orang sholat. Makanya sahabat Ibnu Abbas itu dikenal di kalangan sahabat yang sewaktu-waktu sholatnya itu sangat singkat atau waktunya tidak lama, tidak seperti sahabat yang lain. Kemudian sahabat lain menyatakan, ya Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas, mengapa sholatmu tadi pendek? Iya, saya tadi tahu setan sedang memasang strategi akan aku menggodaku, tapi dia kecelik karena sholatku sudah selesai. Itu juga bagian dalam makna tadi itu. Ibadah dalam berumah tangga itu juga bagian dari ibadah yang tentu yang pertama disyukuri. Tapi ibadah dalam konteks spiritual adalah ibadah mahdhu, inilah yang harus kita jaga. Ramadan sebulan yang lalu meninggalkan kita, membimbing bagaimana porsi waktu ibadah yang begitu luar biasa. Maka ketika di bulan Syawal sesuai dengan maknanya ada peningkatan, maka harusnya adalah ada peningkatan ibadah-ibadah kita karena sudah dilatih selama di bulan Ramadan. Ibadah inilah yang harus kita jaga, dan inilah investasi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita menelantarkan ibadah, apalagi ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini katanya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang paling pertama nanti dihisab adalah amalan sholat. Mudah-mudahan sholat ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan kemudian rasa syukur kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita selalu meminta pertolongan untuk senantiasa berzikir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah pun lupa kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menolong hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah agar Allah kuatkan kelebaran hati kita untuk selalu dapat bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Kita pun berdoa meminta tolong kepada Allah agar Allah membimbing kita untuk dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ya qawiyyu ya matin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma ja'al baldana Andalusia
baldatun thayyibatan mu'minatun birahmatika biradika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.